Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Kamis siang. Rapat digelar secara tertutup dari pantauan tim liputan Kompas TV. Beberapa mobil pejabat hilir mudik di Kertanegara. Salah satunya mobil berplat RI 19 yang digunakan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa. Mobil Menkeu keluar dari kediaman Presiden bersama mobil Jaksa Agung dan Panglima TNI. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyenggol pengurus Badan Investasi Danantara yang enggan berkeringat karena memutar uang dividen ke surat utang negara. Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kapasitas Danantara mengelola uang dari hasil setoran laba atau dividen BUMN disenggol Menkeu Purubaya. Benarkah untuk lembaga super body seperti Danantara ini terlalu enggan berkeringat? Kami akan tanyakan kepada Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, yang kita soroti pernyataan Pak Menkeu Purubaya nih ke Danantara gitu ya soal naruh surat utang gitu dividennya. Nah, ini kan dibilang kemampuan Anda apa? Nah, ini tuh maksudnya Pak Purubaya tuh buat nyenggol kapasitas pemimpinnya atau emang uangnya aja yang kurang buat ekspansi ke proyek baru? Nah, itu dua-duanya tuh. Dua-duanya nih. Jadi Pak Purubaya ini bagus nih. Artinya dia melihat gara-gara dividen BUMN dioper ke Danantara, nggak masuk ke PNBP, maka akhir September yang namanya penerimaan negara bukan pajak itu salah satunya turun 20%. 20%? Jadi Pak Purubaya berhak dong untuk nanya sebagai Menteri Keuangan, oke nggak masuk ke APBN dividen BUMN. Danantara ini ngelola dividen 80-90 triliun rupiah itu ditaruh di mana? Ya, jadi 80-90 triliun kalau sebagian besar hanya parkir deposito, parkir di SBN, ini artinya kan santai-santai dapat bunga 6%. Atau santai-santai dapat bunga deposito 3%. Padahal harapannya Danantara ini kan paling nggak ada 2. Yang pertama, beresinlah aset-aset dari BUMN, konsolidasi. Katanya jumlah anak cucu BUMN udah terlalu banyak tuh, 1.000 lebih anak cucu BUMN mau dirampingkan. Itu juga sampai sekarang belum ada kabarnya. Kemudian Danantara harusnya mengelola proyek-proyek yang strategis yang bisa dapat return atau imbal hasil yang cukup tinggi. Itu juga sampai sekarang belum terlihat nih. Proyeknya sih listnya banyak. Kita tuh dapat sekitar 16 list proyek yang ditawarkan beberapa kementerian. Terutama Kementerian SDM ke Danantara. Ini kerjain nih proyek-proyek ini. Tapi sampai sekarang yang betul-betul groundbreaking itu hampir belum ada. Bisa dikatakan nggak ada sama sekali. Jadi Danantara ini tentu bukan hanya dari sisi perspektif ya, misalnya dari ekonom, dari luar lapangan, tapi juga dari Kementerian Keuangan wajib dia menanyakan. Karena sebagai Dewan Pengawas ya, di Danantara uangnya ini sebenarnya mau dipakai buat proyek apa? Uji kelayakan proyeknya apa? Jadi saya pikir Pak Purubaya ini tepat sekali untuk bilang, kalau nggak benar, maka nggak semua dividen dari BUMN itu ditarik ke Danantara. Balikin lagi aja ke PNBP. Sebenarnya ada nada-nada seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk segi uang ya sebenarnya banyak-banyak aja gitu ya, bisa sampai 80 triliun gitu. Ya. Berarti ya kalau misalnya parkir 2-3 bulan, ini kalau kita bilang hanya untuk strategi awal gitu Mas, untuk nanti ya sebelum kita nanti ekspansi kita taruh dulu lah gitu buat untungin, kita tarik untung sedikit gitu. Itu tepat nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat strategi Danantara seperti itu?
Seingat saya lebih dari 3 bulan ya, karena Danantara itu kan diluncurkan sekitar bulan Februari ya, 2025. Artinya dari Februari ke Oktober udah lebih dari 3 bulan tuh. Jadi kalau hanya diparkir di SBN, ya sebenarnya rugi di pemerintah. Udah kehilangan PNBP, tapi kan SBN ini kan surat utang pemerintah. Jadi kenapa dipegangnya diparkirnya oleh Danantara? Nah ini juga membuat akhirnya dividen dari BUMN yang harusnya bisa dorong lapangan kerja. Karena sekarang isunya adalah soal ketenaga kerjaan nih 1 tahun Pak Prabowo ini. Ada juga misalnya Danantara diharapkan nanti sumbangan lebih besar ke depan dari segi dividen BUMN atau pengelolaan aset manajemennya. Dia bisa membantu penerimaan negara secara tidak langsung. Makanya Pak Prabowo kan di pidato nota keuangan pernah bilang tuh, suatu saat kita akan surplus APBN. Itu sebenarnya berharap dari Danantara. Jadi kalau Danantaranya sudah diharapkan malah parkir dana di SBN, surat utang, ini artinya ada dana yang nggak produktif. Nah, jadi saya lihat Pak Purbaya nih sebagai Menteri Keuangan, dia punya kendali soal fiskal, berhak menanyakan, tapi juga sebagai Dewan Pengawas. Nah, kalau perlu nanti di rapat berikutnya spill aja lagi ke jurnalis gitu ya. Ada progres nggak Pak Purbaya nih soal Danantara nih? Kalau nggak exit strateginya apa? Apakah kemudian sebagian memang harus disetor kembali kepada APBN? APBN gitu. Oke, tapi kalau kita bisa kasarnya bilang ini kan nggak mau keringetan gitu ya, udah taruh di yang surat utang lah gitu kan. Istilahnya kalau naruh uang cuman di bank digital aja yang aman-aman aja, yang penting dapat return gitu kan. Nah kalau misalnya seperti itu aja nih peran Danantara cuman ngasih ke surat utang negara, kemudian perannya buat pertumbuhan ekonomi apa dong? Ya itu dia. Kalau Danantara hanya parkir di SBN atau deposito perbankan, ya buat apa ada Danantara? Karena Danantara itu kalau perencanaannya dari awal sudah oke ya, itu begitu dia diresmikan meluncur, itu langsung melakukan investasi di sektor-sektor yang memang imbal hasilnya akan kelihatan. Mungkin proyeknya akan berjalan, tapi kan dividennya udah dipakai untuk beberapa proyek yang ke depan akan menghasilkan keuntungan. Jadi kita contoh lah, misalnya Temasek Holding ya di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Mereka tuh jelas tuh bahwa agresivitas dari pengelolaan investasinya selain terukur tentu risikonya ya, itu dia tahu tuh bahwa saya harus masuk misalnya ke saham-saham misalnya di BUMN, itu performanya diperbaiki, tapi juga dia boleh berinvestasi bahkan di luar dari BUMN. Jadi boleh nggak misalnya Danantara misalnya ya, masukin saham ke bank swasta? Boleh. Dengan catatan apa? Dengan catatan uang yang ditanam di bank swasta tadi itu bisa menghasilkan imbal hasil lebih besar. Kalau nggak imbal hasil, dampak nggak langsungnya aja deh. Kalau dia beli saham di swasta, ada serapan tenaga kerja nggak bisa dilihat. Ada dampak ke konsumsi, pertumbuhan kredit nggak bisa dilihat. Inilah yang membuat kelihatannya Pak Purbaya harus ambil action. Karena satu lagi Mas, jadi saya ingat Pak Purbaya itu kan mengambil dana dari Bank Indonesia meskipun punya pemerintah untuk memberikan injeksi 200 triliun. Itu sebenarnya nggak perlu dilakukan kalau Danantara bisa menggerakkan bank-bank milik negara, karena ada kredit nganggur 480 triliun rupiah. Yang harusnya itu bisa masuk mau ke program-program strategis, itu bisa dari sana. Jadi pertanyaan besarnya sebenarnya dari awal kelihatannya Pak Purbaya emang udah kesel sama Danantara. Makanya 200 triliun diinjeksi, padahal ada kredit nganggur dari bank BUMN yang harusnya Danantara urus itu. Nah ini dia, kemudian kan kita lihat seperti gebrakan gitu ya, Danantara selama berdiri sampai sekarang ya, lagi-lagi langkahnya cuman dividen ke surat utang, tapi kemudian ekspansi yang menggebrak apa nih yang perlu dilakukan Danantara? Mungkin tadi ada sebutkan salah satunya ya udah bolehlah ke saham bank swasta. Apalagi kira-kira Mas Bima yang harus dilakukan? Kalau dari Selyos tuh dari awal kita mendorong dulu Danantara punya list proyek yang disebut sebagai whitelist. Jadi whitelist dan blacklist. Jadi whitelist itu adalah proyek-proyek yang memang di situ dibutuhkan sejalan dengan misi besar Pak Prabowo. Contohnya Pak Prabowo tuh udah 3 kali seingat saya bilang, udahlah 100% kita beralih ke energi terbarukan. Nah, udah kode tuh kan? Udah kode keras tuh. Artinya secara politik dapat dukungan dari Prabowo. Tinggal Danantaranya memilih proyek-proyek apa yang masuk list putih tadi. Artinya boleh dijalankan. Ada list-list yang disebut blacklist nih. List blacklist ini adalah list-list yang harusnya proyeknya no go, ya, no go zone lah. Atau proyek-proyek yang memang harus jangan dulu gitu ya? Jangan dulu. Resikonya terlalu besar, keuntungannya ke depan kecil, dampak ke ekonominya juga kecil, nggak berkelanjutan. Apa tuh misalnya kalau blacklistnya Mas? Salah satunya sih gasifikasi batubara. Karena gasifikasi batubara atau DME itu banyak sekali kajiannya,
ini tidak melalui uji kelayakan yang memadai, sehingga investor dari Amerika maupun Tiongkok itu nggak tertarik membiayai ini. Terus sekarang mau dikasih ke Danantara. Itu masukin aja tuh ke keranjang yang tadi, yang logo tadi. Nah kedua, kita harapkan memang Danantara ini masuk ke 2 program prioritas Presiden. Tadi sudah disebut energi terbarukan itu kan berarti ketahanan energi. Satu lagi adalah ketahanan pangan. Nah di ketahanan pangan ini banyak banget yang bisa dikerjakan Danantara. Salah satunya misalnya smart farming, smart agriculture, pakai teknologi, itu bisa kerjasama dengan berbagai pihak. Tapi jangan e-fishery mungkin ya? Aduh, itu masuk ke kantong yang tadi yang tidak. Oke, yang no goal ya, oke. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya proyek-proyek yang prioritas yang bisa dikerjakan oleh Danantara. Ya. Tapi kelihatannya Danantara ini kan pada waktu awal terburu-buru, sehingga sampai 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo yang diharapkan Danantara bisa nendang ke ekonomi, itu akhirnya sibuk konsolidasi di internal dulu. Bukan internal BUMN ya, internal Danantara dulu. Karena mau beresin di dalam juga masih bingung gitu ya, apalagi buat mau ekspansi, mau apa segala macam gitu. Betul. Kan. Tapi yang lagi-lagi kita tunggu ya Danantara harus bisa ngegebrak, cuman lagi-lagi perhitungkan resikonya. Jangan sampai malah amsyong gitu ya ketika nanti jadi MDB. Iya betul sekali. Nah tapi Mas Bima, selain Danantara kita soroti soal ini nih ya, ekspansi yang kurang menggebrak gitu ya, ada juga yang kita soroti bagaimana kemudian BUMN sekarang ini bisa dipimpin oleh asing. Tapi jangan beranjak Mas Bima dan juga saudara, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.